Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Kevin Dix yang proses naturalisasinya telah disetujui oleh Komisi 13 dan 10 DPR RI kemarin. Dan hari ini akan ada rapat paripurna di DPR untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Dan ada rencana bahwa dalam waktu dekat ini Kevin Dix akan mengambil sumpah warga negara Indonesia di Denmark, tentunya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, karena PSSI mengejar deadline ya, atau tenggat waktu untuk bisa mendaftarkan Kevin Dix sebagai salah satu pemain dari bagian skuad timnas Indonesia yang akan berhadapan lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Meskipun kecil kemungkinan dia akan bisa membela timnas lawan Jepang, tetapi kemungkinannya besar bahwa dia akan bisa membela timnas Indonesia pada saat nanti berhadapan lawan Arab Saudi pada tanggal 19 November. Dan karena memang Kevin Dix masih sibuk membela klubnya FC Copenhagen, maka itu sumpah warga negara Indonesia akan dilakukan di luar negeri seperti yang sebelumnya dilakukan bagi Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Kevin Dix dan juga memberikan sudut pandang, opini, atau juga jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sudah katakan paling populer dalam 2 tahun terakhir ini dan juga sangat viral nih mulai semalam sampai pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman secara real dan tentunya secara logis pakai akal sehat bahwa hadirnya para pemain keturunan Indonesia ini di timnas kita mulai dari level U17, U20, U23, dan juga senior. Sangat penting teman-teman. Yang pertama untuk menambah kekuatan dari segi materi pemain, dan yang kedua untuk meningkatkan level permainan dari timnas kita. Dan hasilnya sudah ada. Apa sih hasilnya? Hasilnya jika teman-teman masih ingat, bahwa timnas kita bisa kembali lolos ke Piala Asia Senior setelah belasan tahun absen itu, dengan adanya Maklok yang dinaturalisasi, dan adanya Elkan Baggett, salah satu pemain keturunan Indonesia. Oleh karena itu, timnas kita bisa lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Asia Senior yang kita tahu dimainkan tahun ini pada bulan Januari lalu, dan bisa bahkan lolos dari fase grup. Kemudian timnas Indonesia U23 kita lolos ke Piala Asia dan kemudian masuk sampai ke babak semifinal. Selangkah lagi, hampir saja lolos ke Olimpiade. Tapi it's okay, tentu akan ada kesempatan lainnya. Bahkan dari bocoran yang saya terima bahwa untuk Piala Asia U23 selanjutnya di babak kualifikasi timnas U23 kita berada di pot 1. Artinya sudah menjadi salah satu tim unggulan. Luar biasa kan? Kemudian timnas Indonesia U17 kita lolos juga ke Piala Asia dengan adanya Matthew Baker dan juga Lucas Lee ya. Kalau nggak salah itu namanya Lucas Lee ya. Timnas Indonesia U20 kita juga lolos karena sekarang adanya Jens Raven yang mencetak gol demi gol. Luar biasa pemain ini. Jadi ya wajar jika ada pemain yang sekarang sudah sulit lah membela timnas U17, U23, U20 atau juga senior. Dan timnas senior kita kembali lolos ke Piala Asia yang akan dimainkan kalau nggak salah nanti pada tahun 2027. Dan sekarang timnas senior kita punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Luar biasa kan? Sungguh saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Karena di semua level timnas kita sudah mulai bermain di level Asia. Artinya secara tidak langsung, ya sebetulnya timnas kita bukan lagi level ASEAN. Walaupun belum pernah menjadi juara dari Piala AFF. Tapi saya lebih memilih timnas kita itu mulai bermain di level Asia secara berkesinambungan. Karena disitulah para pemain kita akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang sangat berharga. Sebelumnya timnas kita tidak pernah berhadapan lawan Jepang, Arab Saudi, Australia, ya kan? Di sebuah pertandingan yang kompetitif dan resmi. Ini kan pertandingan resmi nih di Piala Asia Senior, lawannya Jepang, lawan Australia, terus ada lawan Vietnam, lawan Irak, di babak kualifikasi Piala Dunia juga ketemu lawan-lawan yang tangguh, gak mudah tentunya bagi para pemain kita. Jadi ya hasilnya itu ada. Nah kalau hasilnya ada, ya kenapa juga harus dipermasalahkan? Tapi nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, saya juga harus menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya Kevin Dix menjadi bagian dari timnas Indonesia senior.
Walaupun sudah banyak sekali pemain di sektor pertahanan kan, bahkan dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong, dari 27 pemain yang dipanggil untuk 2 pertandingan di bulan ini, banyak sekali pemain yang bisa bermain di lini pertahanan dan juga tentunya di posisi center back. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Kevin Dix adalah pemain yang sudah matang. Ya seperti contohnya Tom Hay. Dia sudah matang karena ya pengalamannya sudah luar biasa dan sudah terbiasa bermain di level tertinggi di Eropa, bahkan bermain di Liga Champions, Europa League. Jadi ini adalah pemain yang matang. Nah, pemain yang matang seperti ini ya tentu dibutuhkan timnas Indonesia. Bahwasannya dia baru bergabung bukan berarti dia akan sulit beradaptasi, karena ya kita lihat sebelumnya pemain seperti Tom Hay, Ragnar, Verdong, dan Nathan Choaon. Nathan agak 1-2 pertandingan dia butuh ya untuk bisa tune in, tapi kan cepat juga ya, termasuk cepat juga. Jadi pemain-pemain yang memang punya kualitas permainan, mereka tidak akan butuh waktu lama untuk menunjukkan performa terbaik mereka di timnas Indonesia, karena memang mereka punya kualitas. Jahid Ses cepat kan dia beradaptasinya karena memang dia punya kualitas. Jadi memang saya pikir ya tidak salah juga PSSI kebut proses naturalisasi dari Kevin Dix, dan memang agak tertunda karena memang ada transisi kan, ada pemerintahan baru kan yang baru terbentuk kan setelah 20 Oktober kan. Nah jadi ya wajar lah ada tertunda, tapi ini termasuk cepat juga, apalagi jika nanti Kevin Dix sudah bisa bermain lawan Jepang kan luar biasa. Meskipun bukan merupakan jaminan bahwa kemudian timnas kita akan menang, enggak dong, kan sepak bola itu kan teamwork. Jadi kita juga nggak boleh salah paham bahwa para pemain keturunan ini adalah istilahnya dalam tanda petik pesulap yang bisa menyulap permainan dari timnas kita. Gak bisa seperti itu karena dibutuhkan taktik dari Sintayong dan dibutuhkan teamwork. Apa sih sebetulnya artinya teamwork? Teamwork itu artinya pemahaman secara taktikal. Jadi semua pemain yang diberikan kesempatan untuk bermain itu memahami taktik dari sang pelatih dan menjalankannya secara bersama-sama. Pelatih juga sangat berperan untuk membuat para pemain paham apa yang perlu mereka lakukan. Dalam hal ini Sintayong lah yang berperan. Dia harus bisa memberikan pemahaman secara clear kepada para pemain. Apa yang sebetulnya dia inginkan dari permainan timnas secara kolektif. Apalagi lawan yang akan dihadapi itu Jepang dan juga nanti Arab Saudi. 2 tim yang tangguh, 2 tim yang biasa lolos ke Piala Dunia. Jadi tentu ini adalah kabar baik jika Kevin Dix nanti bisa bermain di salah satu pertandingan, kalau bisa 2 pertandingan lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Dan saya pikir akan bertambah lagi pemain-pemain keturunan. Why not? Kenapa harus dilarang? Jika memang sesuai aturan FIFA dan tidak melanggar hukum atau regulasi di dalam negeri, ya kan kenapa harus dilarang? Apalagi jika memang mereka punya kualitas, kan lebih baik bagi timnas kita. Maka itu jika ada yang menanyakan kepada saya, sampai kapan proses naturalisasi ini akan dijalankan bagi para pemain keturunan? Jawaban saya simpel. Seterusnya, kenapa harus ada batasan? Mungkin nanti akan ada pertanyaan lainnya, bagaimana dengan para pemain lokal kita? Ya kenapa emangnya dengan para pemain lokal kita? Mereka tetap mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, tapi bisa perform atau enggak? Ya kalau nggak percaya kepada saya, lihat dong 2 pertandingan terakhir lawan Bahrain dan juga lawan China. Berapa banyak pemain lokal kita yang bisa perform? Kan bisa kita hitung. Rizky Ridho, Malik Rizaldi. Terus siapa lagi? Ayo jawab, siapa lagi? Nah ini kan harusnya di counter pertanyaan lagi. Kapan sebelumnya timnas kita di semua level itu bisa lolos ke Piala Asia, sampai timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia, sampai timnas senior kita sekarang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia? Ditanya balik lagi, kapan? Terus kok bisa terjadi hal seperti ini? Ada peningkatan, ada progres. Ya karena hadirnya para pemain keturunan, simple. Tapi saya pikir wajar juga jika ada yang bertanya, apalagi jika yang bertanya itu tidak paham tentang kekuatan sepak bola di Asia. Karena kekuatan sepak bola di Asia itu sudah beda total, sudah berubah. Ada juga tim-tim di Asia yang memakai pemain keturunan mereka. Ada juga ya, gak perlu juga saya jelaskan secara detail, sudah sering saya jelaskan di beberapa konten dari channel YouTube Triple B. Maka itu saya buat status itu di IG Story. Harusnya ditanya balik, kapan timnas kita di semua level ini bisa lolos secara bersamaan ke level Asia, dan permainannya juga tidak buruk, walaupun belum konsisten meraih kemenangan. Tapi yang kita ingin lihat kan ada permainan yang berbeda gitu loh. Gak selalu yang istilahnya long ball,
nggak kelelahan setelah menit ke-60, kan ini yang kita inginkan. Jadi saya pikir jika memang mayoritas dari teman-teman memang pro atau memang dukung dengan para pemain keturunan ini hadir di Timnas Indonesia karena memang ada hasilnya kelihatan dan memang mereka berjuang habis-habisan untuk Republik Indonesia, untuk Indonesia, karena memang mereka punya darah Indonesia. So, kenapa harus dipermasalahkan? Justru didukung plus memberikan persaingan kepada para pemain lokal agar mereka juga nanti harus berjuang untuk mendapatkan tempat. Gak bisa dong seenaknya mau menjadi bagian dari Timnas Indonesia, tapi nggak mau berjuang, nggak mau bersaing, harus bersaing. Saya masih ingat banyak juga yang mengatakan kenapa nih banyak pemain asing di Liga 1. Ya, saya juga bingung kenapa banyak pemain asing, tapi ada juga pemain lokal kita yang bisa bersaing untuk mengambil tempat dari para pemain asing tersebut. Ada juga. Ya, ada Andri Tani yang bisa menggeser penjaga gawang asing. Ya kan teman-teman, Rizky Ridho tetap dipertahankan. Kenapa? Karena dia bisa perform. Dewangga masih bisa bermain di PSIS Semarang. Dia bisa perform. Dimas Derajat masih bisa bermain jika dia fit bagi Persib Bandung. Kenapa? Karena dia perform. So, semuanya based on performance. Jika mulai bisa bersaing di level klub, bisa menggeser para pemain asing, kemudian bisa juga bersaing di level timnas bersama juga dengan para pemain keturunan. Apa hasilnya bagi klub dan timnas? Ya kan, apa hasilnya? Ya hasilnya adalah progres yang positif. Bagus dong, ini yang perlu kita kawal, ini yang perlu kita jaga. Dan tentunya pembinaan pemain usia muda itu memang perlu dilakukan juga. Dan sepengetahuan saya kalau Liga U20 sudah jalan di ini kompetisi kita, tapi Liga U16 kayaknya belum. Ya saya pikir nanti juga akan jalan. Jadi saya pikir akan berjalan juga semua pembinaan pemain usia muda, tapi kan juga ini harus dilakukan untuk bisa ada peningkatan performa dari para pemain lokal kita. Kalau nggak ada peningkatan performa, nanti ke depannya seperti apa? Jadi memang ini akan jalan. Jika nanti ada pemain keturunan lain yang ingin membela Timnas Indonesia, dilihat kualitasnya seperti apa. Jika kualitasnya bagus, saya pikir ya nggak ada masalah. Tapi tergantung juga nanti kepada pelatih kan. Siapapun pelatih itu. Di level U17, U20, dan juga di senior. Dan juga di U23. Nah rencananya kan nanti Piala AFF 2024 akan memakai pemain U22 kan. Nah saya nggak tahu nih nanti kalau ada pemain keturunan juga yang akan dipanggil ya. Kita lihat gimana mereka bisa bersaing di level ASEAN. Kalau memang bisa bersaing, dapat tempat juga nanti di Timnas U23 yang akan main di kualifikasi Piala Asia. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Dan saya harapkan teman-teman juga nggak perlu reaktif seperti itu di sosial media. Artinya diseranglah akun-akun orang yang mempertanyakan hal ini semua. Biarin aja ya. Kita semua punya hak untuk berpendapat, untuk menanyakan. Jika kalian nggak suka, ya boleh kalian counter secara bijak. Ya, pakai etika juga. Jangan membabi buta langsung menghajar orang di sosial media. Ya, karena mungkin juga orang yang mempertanyakan ini tidak paham sedang apa yang sedang terjadi gitu. Oke, jadi sampai sini saja penjelasan saya. Karena hari ini juga saya sangat sibuk dan saya juga masih agak ngantuk karena kurang tidur. Banyak sekali kegiatan dan saya ada mengundang salah satu mantan pemain Timnas Indonesia. Saya harapkan bisa hadir nanti akhir pekan ini. Saya nggak tahu dia nonton atau nggak konten ini, dan saya sudah request agar dia bisa hadir karena ya mantan pemain ini yang saya harapkan juga bisa berdiskusi dengan saya tentang kemajuan dari Timnas Indonesia kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.